Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, Bapak Ibu sehat semuanya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita berkumpul kembali bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tetap di rumah aja. Kita akan mulaikan ibadah kita lewat aplikasi ini. Saya mengajak kita memuji satu pujian. Semoga bisa semua. Aman dalam perlindungan Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami dapat beribadah pagi hari ini lewat aplikasi ini. Kami dapat bersama-sama dalam rumah-rumah kami masing-masing untuk beribadah bersama pada siang hari ini. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Bahkan lewat firman-Mu yang sebentar kami akan dengar juga, biarlah menerangi setiap hati kami, untuk kami selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita tahu semua adalah kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan, aman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu kita bersama-sama untuk melihat firman Allah pada siang hari ini. Bagaimana kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dikatakan sorak-sorak haleluya, kita aman dalam perlindungan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Sebelumnya kita tahu kita sudah memperingati kemarin hari kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan kita. Sewaktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia tidak langsung meninggalkan dunia ini dan meninggalkan kita sebagai orang-orang percaya, meninggalkan murid-muridnya. Kita membaca firman Allah, kita tahu bahwa ada waktu 40 hari Yesus ada di dalam bumi ini sebelum Dia meninggalkan bumi ini naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam waktu 40 hari itu, apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus adalah mengunjungi murid-muridnya, menyapa sahabat-sahabatnya, menemui mereka. Yang pertama adalah untuk menghibur mereka, mengkuatkan mereka semua, Bapak Ibu. Karena peristiwa kematian daripada Tuhan cukup mencekam hati mereka, sehingga mereka ada dalam kegelapan hati, mereka ada dalam situasi seolah-olah tidak berdaya lagi karena Yesus telah mati. Walaupun pada hari ketiga Yesus sudah bangkit ya Bapak Ibu. Murid-murid mengerti keadaan ini, sehingga Dia mengunjungi murid-muridnya untuk menasihati mereka. Bahkan mereka mengetuk rumah mereka satu persatu, mereka mengajar mereka, Yesus menghibur mereka, mengkuatkan pengharapan mereka.
dari kesusahan, dari ketidakberdayaan, dari ketidakpengharapan, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan Yesus. Kita mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, dan Yesus mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Sewaktu dia berjumpa dengan Thomas, berjumpa dengan Petrus, berjumpa dengan murid-murid yang lain, bahkan murid-murid yang akan berjalan ke Emmaus, Yesus pun menemui mereka. Dalam setiap keadaan mereka tidak berdaya, Tuhan tahu. Dalam keadaan murid-murid yang waktu itu seolah gelap, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Maka Yesus menghibur mereka. Yesus menunjukkan dirinya, ini loh, saya sudah bangkit, kamu tidak sendiri, seperti itu. Maka murid-murid mendapat kekuatan. Waktu perjalanan ke Emmaus, murid-murid juga merasa susah karena Yesus telah mati. Mereka lupa akan firman Allah yang dikatakan Yesus bahwa pada hari ketiga dia bangkit. Yesus terus dalam waktu 40 hari itu mengunjungi muridnya, mengkuatkan mereka, mendoakan mereka, menghibur mereka. Yang kedua adalah selain menasihati, menghibur, membesarkan hati pengharapan mereka, yang dilakukan ada Yesus kepada murid-muridnya adalah menasihati mereka, yaitu menasihati supaya saya dan saudara, murid-muridnya pada waktu itu, ada di dalam perlindungan Tuhan. Menasihati murid-muridnya supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun setelah Yesus nanti pada akhirnya 40 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga, tapi Yesus menjamin bahwa orang-orang yang percaya ada dalam perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungannya selama mereka ada di dalam dunia ini sampai akhir zaman. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, yang menjadi pengharapan kita, menjadi sukacita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, nasihat-nasihat selain Tuhan menghiburkan dengan kebangkitannya, ada nasihat-nasihat yang diberikan pada siang ini. Kita akan hanya melihat 4 nasihat. Sebetulnya banyak sekali nasihat supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun di dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan katakan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Aman orang yang berharap dan percaya kepadanya. Nasihat-nasihat apa yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan ini? Kita baca, mari. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Yesus selain menghibur, juga memberi nasihat supaya murid-murid aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ada 4 nasihat sedikitnya yang akan kita lihat siang hari ini. Dikatakan, jika kamu mengasihi aku, tentu kamu akan melakukan segala perintah. Berarti orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, yaitu orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, perintah Tuhan yang mana yang harus kita lakukan supaya kita aman dalam perlindungannya? Yang pertama adalah di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, saya akan membacakan. Yang pertama, perintah mana yang harus kita lakukan? Yang pertama, Efesus 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana supaya murid-murid pada waktu itu dan kita orang percaya pada akhir zaman, murid-muridnya di akhir zaman ini, supaya ada dalam perlindungan Tuhan di dalam segala situasi dan masa, terlebih saat ini, Bapak Ibu. Perintah yang pertama adalah hendaklah kamu kuat. Kita disuruh kuat di dalam kekuatan
kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yesus memerintahkan hal ini Bapak Ibu. Semua kita, laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak, pemuda, remaja, dikatakan hendaklah kamu kuat. Kenapa Yesus katakan demikian? Tanpa kekuatan, maka kita tidak akan mampu menghadapi situasi yang ada di dalam dunia ini. Baik situasi yang baik atau situasi yang gelap seperti pada masa ini. Tanpa kita kuat di dalam kuat kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan atau orang percaya rata-rata. Tetapi dikatakan hendaklah kamu kuat adalah Tuhan memberikan berita ini supaya setiap orang percaya memiliki kekuatan di dalam kuat kuasanya. Karena tanpa kekuatan, orang akan mudah menjadi lemah, menjadi putus asa, tidak berdaya, bahkan meninggalkan Tuhan, kecewa dalam kehidupannya. Karena kenyataannya bahwa dalam kehidupan ini ada banyak kesukaran, ada banyak tantangan. Bahkan kitab Wahyu berkata, akan dihadapkan kepada manusia segala kesukaran-kesukaran yang lebih dahsyat lagi dari hal ini. Kitab Wahyu mengajarkan bahwa hari Tuhan sudah mendekat. Inilah tanda-tandanya, dia katakan Bapak Ibu. Ada begitu tanda-tanda, salah satunya adalah kesukaran-kesukaran besar yang akan dihadapi oleh semua manusia. Oleh sebab itu kepada orang percaya Yesus berkata bahwa kesukaran itu akan datang kepada seluruh muka bumi ini. Tetapi kepada orang percaya katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Tanpa kekuatan kuasa Allah kita tidak akan mampu. Kita akan terhilang dari hadapan Tuhan. Kita akan terhilang di dalam dunia ini. Kita akan menjadi lemah. Kita menjadi putus asa dan tidak mampu menghadapi segala tantangan, ujian, cobaan, situasi, kesedihan yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan di negara kita pada hari-hari ini, Bapak. Tuhan sudah berpesan, kalau engkau mau aman dalam perlindungan Tuhan, engkau akan bersorak-sorak. Maka hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa daripada Allah dalam kehidupan kita. Jadi seluruh kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang kuat Bapak Ibu. Dari mana kekuatan datang? Daripada Tuhan, daripada roh Tuhan yang mengkuatkan diri kita masing-masing. Setiap kita bisa berkata kepada Tuhan, biarlah roh Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang tidak mudah putus asa, tetapi orang-orang yang tetap fight dalam menghadapi segala tantangan zaman yang ada pada akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Pada saat-saat ini tidak menutup kemungkinan dalam masa-masa sukar seperti ini orang-orang meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan ujian yang ada seperti saat ini. Tapi pesan firman Allah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, kita akan membaca Bapak Ibu, perintah atau nasihat yang kedua untuk kita menjadi orang-orang yang aman dalam perlindungannya adalah 1 Petrus 4 ayat 7 saya baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri supaya kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Waktu ada hashtag di rumah aja, kita berharap bahwa dengan di rumah aja kita lebih banyak punya waktu untuk kita merenungkan firman, untuk kita berdoa, dan untuk menjadi tenang. Perintah yang pertama, hendaklah kamu menjadi kuat. Yang kedua adalah supaya kita anak-anak Tuhan bisa menguasai dirinya pada masa-masa ini. Di masa-masa yang sukar, di kegelapan dunia ini, di kegelapan bangsa-bangsa ini, firman Allah menasihatkan kepada kita, biarlah kita dimampukan menguasai diri
supaya kita bisa berdoa. Artinya Bapak Ibu, contohnya seperti apa? Kalau saat-saat ini orang menjadi gelisah, supaya kita juga tidak ikut gelisah. Orang-orang saat ini menjadi bingung dan takut, kita juga diajarkan supaya kita tidak bingung dan takut. Kita menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, supaya kita bisa berdoa. Tanpa kita menguasai diri kita, kita akan terbawa kepada arus yang ada saat ini. Di dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam virus corona ini Bapak Ibu. Yang menghambat semua ekonomi, sosial, budaya dalam bangsa kita Bapak Ibu. Kita mendengar berita di media sosial ini dan itu, kita merasa takut, kita merasa cemas. Firman Allah berkata, kuasailah dirimu. Kita menguasai diri kita supaya kita tidak terbawa oleh arus zaman yang ada, oleh arus kegelapan, oleh arus kesukaran yang ditimbulkan oleh virus corona ini, yang ditimbulkan oleh situasi saat ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita, juga menguasai jari kita, menguasai Bapak Ibu HP kita ya Bapak Ibu ya. Tak perlu kita menyebarkan berita-berita hoax yang menimbulkan ketakutan. Kita menahan jari-jari kita supaya orang juga tidak menjadi ketakutan. Kita menahan diri, menguasai diri kita. Bahkan mungkin kita ingin melakukan ini dan itu. Bapak Ibu, firman Allah mengajar kepada kita supaya kita bisa menguasai diri kita, supaya kita dalam situasi ini kita tidak terbawa arus di dalam kegelapan, tetapi dibawa kepada aman dalam perlindungan Tuhan, karena kita menguasai diri dalam segala sesuatu. Itulah nasihat firman Allah yang diajarkan kepada saya dan saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, karena kita rindu selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu, nasihat yang ketiga adalah hendaklah engkau saling mengasihi. Firman ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes 15 maksudnya. Yohanes 15 ayat 12 bunyinya seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Di masa-masa susah, di masa-masa kesulitan, di masa-masa ini Bapak Ibu, orang harus social distancing, orang harus jaga jarak, orang harus di rumah saja. Dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, kita menerima spirit, kita menerima kekuatan, kita menerima dukungan doa, kita menerima semangat dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa kesukaran adalah baik jika satu dengan yang lain di dalam keluarga, suami, istri, anak, jemaat, dan sesama, Bapak Ibu. Mari kita saling mengasihi, bersatu hati untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga kita selalu menerima kekuatan di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun kita dalam bulan-bulan ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, berjabat tangan terlebih Bapak Ibu, tetapi hati kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak berhenti saling mendoakanlah satu dengan yang lain, sehingga kita sama-sama dikuatkan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi kegelapan ini. Kita menerima kekuatan yang baru dan aman dalam perlindungan Tuhan. Jika kita mau menerima nasihat-nasihat yang diberikan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Mari Bapak Ibu, kita melakukan dalam kehidupan. Di masa-masa ini kita tidak bisa satu dengan yang lain berpelukan seperti biasanya. Kita bersalaman tidak, tetapi hati kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah Bapak Ibu, bagaimana kita aman dalam perlindungan Tuhan? Kita orang yang mengasihi Dia. Selain tadi
terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah supaya hidup di dalam roh. Yang terakhir, hidup di dalam roh. Dalam Galatia di sana dikatakan, hendaklah kamu hidup di dalam roh. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Kenapa? Kita tidak bisa Bapak Ibu aman dalam perlindungan Tuhan dan kita melakukan perintah-perintahnya tadi jika kita tidak hidup di dalam roh. Firman Allah menasihatkan kepada kita, yang pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kuasa-Nya. Hendaklah kita menguasai diri. Yang ketiga, hendaklah kita saling mengasihi. Dan semua ini tidak bisa terjadi jika tidak ada yang keempat ini Bapak Ibu, yaitu hidup di dalam roh, hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, yang akan memampukan kita melakukan perintah Allah dan nasihat Allah ini di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu mari, lewat firman Allah yang singkat pada siang hari ini Bapak Ibu, biarlah kita selalu aman di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selain Yesus menghibur muridnya, Dia juga memberi nasihat kepada muridnya, juga menghibur kita dan memberi nasihat kepada kita murid-muridnya pada akhir zaman ini. Mari kita lakukan nasihat-nasihatnya supaya kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, aman dalam perlindungan Tuhan dalam segala situasi kondisi pada saat ini Bapak Ibu. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita sebagai warga negara taat kepada bangsa ini, pada pemimpin, kepada presiden kita. Mari kita social distancing, kita di rumah aja, kita melakukan segala sesuatu Bapak Ibu. Kesehatan ada di tangani medis. Yang perlu kita adalah kita mentaati perintah Tuhan, dan kita juga melakukannya dan mentaati perintah daripada negara ini. Tuhan memberkati dan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu lewat firman Allah ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menghibur dan menasehati murid-muridmu 2000 tahun yang silam, Engkau juga menasehati kami pada hari ini. Biarlah kami selalu aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan nasihat-nasihat-Mu, untuk kami selalu kuat di dalam Tuhan. Kami dimampukan menguasai diri kami dalam segala keadaan apapun, supaya kami dimampukan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kami hidup dipimpin oleh roh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu menghadapi kehidupan dan tantangan ini, bahwa kesudahannya sudah dekat. Maka Tuhan, peganglah kami, lindungilah, jagai kami, sehingga kami Tuhan boleh aman dalam perlindungan Tuhan, baik dari hari ini, besok, dan selama-lamanya. Karena Engkau mengasihi kami, kami mengasihi Engkau, dan kami melakukan nasihat-nasihat perintah firman-Mu dalam kehidupan kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai dan memberkati sandang pangan papan kita, pergumulan, persoalan, masalah kita diselesaikan di dalam nama-Nya. Terimalah segala berkat-berkat yang terbaik yang dicurahkan dalam rumah tangga kita masing-masing, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah selesai ibadah kita. Ketemu lagi di hari Minggu jam 10, kita mulai ibadah kita lewat aplikasi Zoom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas hari ini.